dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @Ferdinand_Hayan3. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahku. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Jadi dia tidak menghina agama saja, 3 tadi loh. Agama Islam dihina, agama Nasrani dihina, pembukaan Undang-Undang Dasar 45-nya, karena di 3-tiganya itu ada kata Allah atau Allah. Ini udah penghina, ini penodaan agama. Tapi seandainya yang mengucapkan saya pasti penghinaan. Tapi yang mengucapkan Ferdinand, saya nggak yakin apakah dituduh penghinaan, penodaan atau enggak. Kalau itu ditulis oleh saya, pasti penodaan. Jokowi ini paling amburadul. Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, ketata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali. Jadi orang munafik yang pertama suka bohong. Orang mukmin nggak bakal bohong. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji suka bohong, suka mungkirin janjinya. Itu ciri orang munafik. Urusan cuitan Ferdinand Huta-Heian yang menyebut Allahmu ternyata lemah dan berbuntut panjang, Bareskrim Polri langsung bergerak cepat mengusut perkara itu. Cuitan itu awalnya viral di media sosial dan berujung Ferdinand dilaporkan ke polisi. Ada 2 laporan polisi terhadap Ferdinand Huta-Heian. Ferdinand Huta-Heian dilaporkan ke polisi karena cuitan di Twitter diduga mengandung sara. Dalam cuitannya yang viral itu, Ferdinand Huta-Heian menyebut, "Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela." Demikian bunyi cuitan Ferdinand Huta-Heian. Meski cuitan itu sudah dihapus, sejumlah netizen mengcapture kicauan Ferdinand di akun Twitternya. Netizen bereaksi dengan tagar "tangkap Ferdinand". Ferdinand kemudian memberikan penjelasan soal cuitannya itu. Dia mengaku cuitannya dialog imajiner. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahku. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Videonya itu mengaku dia itu sedang ada masalah, ada beban, lalu seperti ada kontemplasi, merenung, ya seperti itu. Lalu dia mengaku itu semacam akan pingsan dan seterusnya. Dia harus bisa membedakan ini. Dia itu posting, seharusnya dia private.
kalau itu renungan, bukan terbuka untuk umum. Ferdinand itu ndak usah Allah atau Allah pun. Saya tadi bilang, pembuka undang-undang bacanya apa coba? Allah atau Allah. Jadi dia tidak menghina agama saja, 3 tadi loh. Agama Islam dihina, agama Nasrani dihina, pembukaan undang-undang dasar 45 karena di 3-tiganya itu ada kata Allah atau Allah. Sekarang di Ferdinand ini kan ada yang berhadapan-hadapan, Allahmu lemah, Allahku itu luar biasa. Berarti kan satu Allah ini milik Ferdinand semua? Enggak, ada Tuhan dia, Tuhan orang lain. Ini udah penginginan penodaan agama, ya. Ada ITE, pembohongan, maka dia menghina. Tapi seadanya yang mengucapkan saya pasti penghinaan. Tapi yang mengucapkan Ferdinand, saya nggak yakin apakah dituduh penghinaan, penodaan atau enggak. Kalau itu ditulis oleh saya, pasti penodaan. Padahal dalam salah satu kata itu menyebut Tuhan saya. Kalau sudah menghina Allah saya, oh nyawa apa itu Pak? Jangan salah. Kalau orang tua masih bisa dihina, Tuhan lain lagi. Ciri orang munafik yang pertama suka bohong. Orang mukmin nggak bakal bohong. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji suka bohong, suka mungkirin janjinya. Itu ciri orang munafik. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Karena memang berbahaya orang yang tadinya berteman, bersahabat, suami istri, orang tua sama anak, apalah yang atasan sama bawahan, sahabat dengan sahabatnya ini bisa jadi rusak seketika hanya dengan masuknya orang ketiga yang berusaha untuk mengadu mereka. Jokowi ini paling amburadul. Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, ketata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali pada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Bareskrim Polri telah menerima laporan dari seseorang atas nama inisial HP yang melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana menyebarkan informasi pemberitaan bohong, pemberitaan hoaks yang mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, ujar Brigjen Ahmad Ramadan. Di mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Nah, yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @Ferdinand Hayan 3. Yang dilaporkan adalah kaitan dengan, saya ulangi, menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan sara, menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran. Ramadan menyebut Ferdinand dilaporkan terkait dugaan menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan sara, menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Statusnya sampai saat ini masih terlapor dan nanti akan dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Tentu itu akan dilakukan pemanggilan, namun kami belum dapat info dari penyidik kapan pemanggilan akan dilakukan. Kita lakukan pemeriksaan dulu, kita lihat apakah yang dilakukan oleh saudara FH apakah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Tentu proses ini akan dijalani dulu, Mas. Karena saat ini yang bersangkutan belum tersangka, namun penerapan yang akan disangkakan nanti oleh yang bersangkutan yaitu terkait dengan Undang-Undang ITE dan juga
undang-undang tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang itu intinya adalah penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Orang munafik. Pokoknya apa saja yang bisa membuat orang ragu dengan Islam, ragu dengan Rasulullah, supaya orang minimal tertunda beramal soleh, begitu. Aneh-aneh saja, aneh-aneh.